Halo, saya Kalista Alvina. Hari ini kita akan membahas tentang program makan bergizi gratis di Indonesia dan bagaimana kita bisa belajar dari Finlandia untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Program ini adalah upaya mulia untuk memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi. Sebuah langkah penting untuk membangun generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. Namun, seperti program besar lainnya, tentu ada tantangan yang harus kita hadapi bersama. Disinilah kita perlu belajar dari kisah sukses negara lain. Finlandia, negara yang terkenal dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, memiliki program makan siang sekolah gratis yang sudah berjalan puluhan tahun. Apa rahasianya? Bagaimana mereka bisa menjamin kualitas makanan, menjangkau seluruh pelosok negeri, dan memastikan program ini berjalan efektif? Mari kita bahas bersama. Tantangan pertama yang dihadapi program makan bergizi gratis di Indonesia adalah menjaga kualitas makanan. Bagaimana kita bisa memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga bergizi tinggi? Finlandia punya jawabannya. Di sana, setiap hidangan yang disajikan di sekolah harus memenuhi standar gizi yang ketat. Bukan hanya soal rasa, tetapi juga kandungan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Pemerintah Finlandia bekerja sama dengan ahli gizi untuk menyusun menu yang bervariasi dan menarik untuk anak-anak. Mereka tidak hanya menyajikan makanan pokok, tetapi juga buah-buahan, sayuran, dan sumber protein yang cukup. Lebih dari itu, Finlandia sangat memperhatikan keamanan pangan. Setiap bahan makanan yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan melalui proses pengolahan yang higienis. Mereka memiliki sistem kontrol yang ketat untuk mencegah kontaminasi dan keracunan makanan. Ini adalah bentuk komitmen nyata untuk menjaga kesehatan generasi penerus bangsa. Indonesia bisa belajar banyak dari Finlandia dalam hal ini. Kita perlu menetapkan standar gizi yang jelas untuk program makan bergizi gratis. Kita juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan kontrol kualitas makanan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan dan penyajian. Ingat, kualitas makanan adalah investasi untuk masa depan anak-anak kita. Jangan sampai program yang mulia ini justru berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Tantangan selanjutnya adalah menjamin makanan bergizi sampai ke tangan setiap anak, terutama mereka yang tinggal di pelosok negeri. Tantangan geografis dan infrastruktur yang belum merata menjadi hambatan tersendiri. Finlandia, dengan wilayah yang luas dan sebagian besar tertutup salju di musim dingin, berhasil mengatasi tantangan ini. Bagaimana caranya? Mereka membangun sistem distribusi makanan yang efisien dan terpadu. Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk memastikan makanan sampai ke sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri, tepat waktu dan dalam kondisi baik. Di daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan transportasi darat, Finlandia memanfaatkan jalur udara dan air. Mereka bahkan menggunakan helikopter untuk mengirimkan makanan ke sekolah-sekolah di pulau-pulau terpencil. Indonesia bisa mengadopsi strategi ini dengan menyesuaikan kondisi geografis kita. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga bisa dimaksimalkan untuk memantau distribusi dan memastikan makanan sampai ke tujuan tepat waktu. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal juga sangat penting. Kita bisa memberdayakan kelompok tani dan UMKM di pedesaan untuk memasok bahan makanan segar ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita bisa memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan akses makanan bergizi. Bab 3. Menjaga integritas, pengawasan, dan evaluasi yang ketat. Program sebaik apapun tidak akan berjalan optimal tanpa pengawasan dan evaluasi yang baik. Begitu pula dengan program makan bergizi gratis. Kita perlu memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Finlandia menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk program makan siang sekolah mereka. Mereka memiliki tim khusus yang bertugas mengawasi jalannya program, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga pendistribusian. Data mengenai jumlah anak yang menerima manfaat, jenis makanan yang disajikan, dan dampaknya terhadap status gizi anak-anak dikumpulkan dan dianalisis secara berkala. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program. Indonesia perlu mencontoh sistem pengawasan dan evaluasi yang terstruktur dan transparan.
Libatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga independen, untuk ikut mengawasi jalannya program. Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi untuk melaporkan penyimpangan di lapangan atau memantau pendistribusian makanan secara langsung. Ingat, pengawasan dan evaluasi yang baik bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anak-anak Indonesia. Bab 4. Bersama mewujudkan generasi emas, menggerakkan peran serta masyarakat. Program makan bergizi gratis bukanlah proyek pemerintah semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Keterlibatan masyarakat, mulai dari orang tua, guru, hingga masyarakat luas, sangat penting untuk menyukseskan program ini. Finlandia adalah contoh nyata bagaimana partisipasi publik bisa menjadi kunci keberhasilan program makan siang sekolah gratis. Orang tua dilibatkan dalam perencanaan menu, guru ikut mengawasi proses makan siang, dan masyarakat ikut mengawasi jalannya program. Di Indonesia, kita bisa memulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak. Edukasi tentang gizi seimbang perlu digalakkan, baik melalui sekolah, puskesmas, maupun berbagai platform media. Kita juga bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan makanan, misalnya dengan menggalakkan program kebun gizi di sekolah-sekolah, atau memberdayakan kelompok tani lokal untuk memasok bahan makanan segar. Keterlibatan masyarakat tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga membangun rasa kepemilikan bersama. Ketika semua pihak merasa memiliki, maka program ini akan berjalan lebih berkelanjutan. Mari kita bersama-sama bahu-membahu, mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan mereka. Penutup, mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045. Dengan mempelajari pengalaman Finlandia dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, kita berharap program makan bergizi gratis dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tantangan memang masih banyak, namun dengan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi yang solid dari semua pihak, mimpi untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing bukanlah hal yang mustahil. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.